Setiap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam kasih-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam morning worship pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita mau membaca sebuah ayat yang ada di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi latar belakang dari ayat ini adalah sebuah kisah di mana Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal yang keempat. Ya, nah kemudian lewat perjumpaan itu Yesus kemudian memulihkan kehidupan dari perempuan ini. Ya, salah satu yang dipulihkan oleh Tuhan lewat kehidupan di dalam kehidupan perempuan ini adalah mengenai masalah penyembahan. Ya, Tuhan mengajarkan hal-hal yang baru kepada perempuan ini mengenai penyembahan. Nah, hal itulah yang akan kita sama-sama lihat dan sama-sama kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, yang pertama di dalam ayat yang ke-21 dan ke-22. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Nah, dari dua ayat ini kita bisa belajar apa yang hendak Yesus katakan dari ayat ini. Ya. Yang dimaksud oleh Yesus adalah bahwa penyembahan itu tidak tergantung pada tempat, bukan soal tempat, bukan soal situasi, ya. Tetapi penyembahan itu adalah mengenai perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dengan kata lain, setiap kali kita menyembah, kita harus menyembah sampai kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Jadi penyembahan itu bukan sekedar seberapa panjang kita menyanyi, seberapa lama kita berdoa,
seberapa keras kita berteriak-teriak, atau seberapa banyak kita menangis ya, bagaimana cara kita menangis dan sebagainya. Bukan. Tapi penyembahan itu adalah mengenai bagaimana kita ini, roh kita sampai bisa berjumpa dengan Tuhan. Itulah esensi dari penyembahan. Bukan penyembahan kalau kita tidak bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ya, perjumpaan pribadi itu sangat penting, ya. Karena itu di ayat yang ke-23 tadi Yesus berkata bahwa karena itu sembahlah Tuhan, ya, di dalam roh dan kebenaran. Yesus memberikan kunci bagaimana supaya bisa menyembah Dia, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, menyembah di dalam roh dan kebenaran ini apa maksudnya? Yaitu kita menyembah Dia di dalam ketulusan. Kita datang menyembah bukan karena ada motivasi yang lain, bukan. Atau untuk keuntungan kita pribadi, bukan. Ya, karena itu penyembahan tidak berbicara mengenai doa permintaan, ya. Penyembahan itu bukan doa permintaan. Tapi di mana kita justru memberi kepada Tuhan. Karena itu kita datang bukan untuk kepentingan kita, tapi datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada ketulusan di dalamnya. Ada kemurnian hati di dalamnya. Itulah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan menyembah dalam roh dan kebenaran ini terkait juga bagaimana cara kita untuk kita bisa menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita menyembah dengan cara-cara yang Tuhan inginkan. Ya, karena itu kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, ya, penyembahan itu selalu ada kaitannya dengan korban. Penyembahan dan persembahan itu selalu terkait. Ya, ada korban. Dan korban itu diatur oleh Tuhan, ya. Ada caranya bagaimana mempersembahkan korban bakaran, ya, bagaimana mempersembahkan korban. Itu ada caranya, semua ada caranya. Jadi ketika kita datang menyembah Tuhan pun ada cara-cara yang harus kita lakukan, ya. Dan cara itu harus berkenan kepada Tuhan, bukan sesuai maunya kita, bukan sesuai apa yang kita tahu, gitu ya. Bukan itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa tahu cara-cara apa yang berkenan kepada Tuhan? Yaitu lewat firman Tuhan. Semakin kita mengenal, ya, tadi di ayat 22 dikatakan mengenai pengenalan, ya. Semakin kita mengenal Tuhan lewat firman-Nya ini, kita akan semakin tahu bagaimana Tuhan itu disenangkan. Penyembahan seperti apa yang menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Ya, karena itu firman sangat penting. Penyembahan yang berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang akan menjadi dupa yang harum, korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, ya, di dalam ayat yang ke-13 dan ke-14 dikatakan, ya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi kalau minum air biasa, ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini berbicara mengenai dampak yang kita terima ketika kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di dalam penyembahan. Ya, kita akan menikmati kepuasan hidup di dalam Roh Kudus. Ya, kita akan menikmati hidup yang berkelimpahan, hidup yang benar-benar penuh di dalam Roh Kudus. Kita akan menikmati kebahagiaan yang sempurna. Dan mata air itu juga berbicara bagaimana kita menjadi berkat untuk orang lain. Kita akan bisa menjadi berkat. Penyembahan itulah yang akan menjadi gerbang pertama kita bisa menjadi berkat, menjadi saksi.
Ya, karena itu pada pagi hari ini saya rindu mengajak kita semua untuk kita boleh kembali kepada penyembahan yang benar. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebab disitulah kunci untuk kita menikmati kelimpahan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita tunduk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk kami boleh terus menjadi pribadi yang menyenangkan Engkau. Seluruh kehidupan kami ini boleh menjadi persembahan yang hidup bagi Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau terus bekerja di dalam diri kami ini Tuhan, di dalam hati kami, untuk kami boleh lebih berkenan lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang pimpin sertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.